Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil kerja atau diskusi kami. Dengan tema diskusi kami yaitu antara iman dan ketakwaan dalam membangun keharmonisan bertetangga. Sebelum kami kelompok 2 memperjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok kami, yaitu yang pertama Anggraini Suryaningati, yang kedua Arselda Bintang Permata, ketiga saya sendiri Ayen Warmase, yang keempat Desi Saputri, yang kelima Desti Ayuning Tias. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian iman dan takwa. Tapi yang pertama kita harus mengetahui iman. Iman itu berasal dari kata kerja yaitu amina yumana amanan, yang berarti percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu sangat berguna dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan adanya iman kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan yang memberikan nafas kehidupan bagi kita. Jadi dengan adanya iman ini kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu yang memberikan nafas kehidupan kepada kita manusia, makhluk hidup di dunia ini. Oleh karena itu, iman berarti percaya menunjukkan sikap batin yang terletak di dalam hati kita. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau keyakinan. Dengan demikian, rukun iman adalah dasar inti atau pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap pemeluk agama. Secara sempurna, pengertian iman adalah membenarkan atau mempercayai Allah sebagai segala apa yang datang daripadanya, sebagai wahyu melalui rasul-rasulnya, dengan kalbu, mengikrarkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan perbuatan. Keimanan adalah perbuatan yang bila diibaratkan pohon, mempunyai cabang dan ranting-ranting. Bukannya sering dibaca atau didengar saja, sabda Rasulullah SAW yang kita jadikan kata-kata mutiara. Misalnya, malu adalah sebagian dari iman, kebersihan sebagian dari iman, cinta tanah air negara sebagai dari iman, cinta bangsa sebagian dari iman, bersikap ramah sebagian dari iman, mengikrarkan kebagian semuanya dari iman, menyingkirkan semuanya dari iman, menyingkirkan duri atau yang lainnya sebagian dari iman. Di antara cabang-cabang keimanan yang paling pokok adalah keimanan kepada Allah. Slide selanjutnya saya serahkan kepada Anggraini Suryaningati. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian takwa. Takwa berasal dari kata waka, yaki, wikayah, yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Sesuai dengan makna etiologis tersebut, makna takwa dapat diartikan sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengalaman ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten atau istiqomah. Seorang muslim yang bertakwa pasti selalu berusaha melaksanakan perintah Tuhannya dan menjauhi segala larangannya dalam kehidupan ini. Karakteristik orang-orang yang bertakwa secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Yang pertama, iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Dengan kata lain, instrumen ketakwaan yang pertama ini dapat dikatakan dengan memelihara fitrah iman. Yang kedua, mengeluarkan harta yang dikasihinya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang terputus di perjalanan, orang-orang yang minta dana, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban kemerdekaan hamba sahaya. Indikator takwa yang kedua ini dapat disingkat dengan mencintai sesama umat manusia yang diwujudkan melalui kesanggupan mengorbankan harta. Yang ketiga, mendirikan sholat, menunaikan zakat, atau dengan kata lain, memelihara ibadah formal. Yang keempat, menepati janji, yang dalam pengertian lain adalah memelihara kehormatan diri. Yang kelima, sabar di saat kepayahan, kesusahan, dan di waktu perang, atau dengan kata lain, memiliki semangat perjuangan.
Menjaga keharmonisan dalam berhubungan sosial bertetangga. Menjaga keharmonisan berhubungan sosial bertetangga dalam masyarakat, hendaknya kita harus dapat menjalin keharmonisan dan hubungan sosial yang baik sehingga kita dapat berkomunikasi dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial bertetangga dalam lingkungan sekitar kita. Bertetangga merupakan bagian kehidupan manusia yang hampir tidak bisa dihindari, karena manusia bukan merupakan makhluk individu, tapi juga merupakan makhluk sosial. Faktanya, seorang memang tidak bisa hidup sendiri. Setiap orang tentu ingin hidup rukun dan harmonis dengan tetangganya. Hanya orang-orang yang memiliki penyakit hati, seperti iri, dengki, saja yang mungkin menolak suasana hubungan harmonis itu. Keharmonisan hubungan bertetangga sebenarnya amat penting karena kekuatan dan sikap sosial suatu masyarakat sangat ditentukan oleh keharmonisan hubungan antar warganya. Memang sungguh nikmat jika kita memiliki tetangga-tetangga yang baik akhlaknya, ramah dan penuh perhatian serta menjaga keharmonisan bersama. Kita tidak pernah bisa memaksa orang lain untuk selalu bersikap baik, kecuali kita paksa diri kita sendiri untuk bersikap baik terhadap siapapun. Akan lebih baik jika kita hidup dan bertetangga dengan orang-orang yang mulia atau baik. Walaupun rumah kecil, kalau tetangganya baik tentu akan terasa lapang. Dan jika rumah kita dikelilingi oleh tetangga-tetangga yang tidak baik hati, walaupun rumah sebesar istana, niscaya rumah akan terasa sempit. Untuk menghormati tetangga, tentu maknanya amat luas. Cara menjaga keharmonisan dalam bertetangga yaitu tidak menyakiti hatinya, selalu berwajah manis pada tetangga, tidak menceritakan aib tetangga kita, tidak menghina dan menjelekkannya, serta saling tolong-menolong. Slide selanjutnya saya serahkan kepada Desti Ayunintias. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti adat, kebiasaan, hal sebuah tatanan perilaku berdasarkan sistem nilai masyarakat tertentu. Etika lebih banyak berkaitan dengan ilmu atau filsafat. Oleh karena itu, standar baik dan buruk adalah akal manusia. Secara terminologi, etika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia. Secara etimologi, kata etika diartikan sebagai 1. Ilmu tentang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Hamzah Yakub secara terminologi merumuskan bahwa bertetangga adalah keluarga-keluarga yang berdekatan dengan rumah kita yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam akhlak. Tetangga adalah sahabat kita yang paling dekat setelah anggota keluarga kita sendiri. Dialah yang paling mengetahui suka duka kita, dan dialah yang lebih cepat dapat memberikan pertolongan pertama jika terjadi kesulitan pada diri kita dibandingkan dengan keluarga kita yang berjauhan tempat tinggalnya dengan kita. Agama adalah keserasian dan interaksi sosial yang baik. Salah satu aspek hubungan sosial yang tidak boleh dipandang remeh oleh seseorang muslim ialah berhubungan bertetangga. Bahkan menurut Islam, baik buruknya agama seseorang di antaranya tergantung bagaimana hubungan orang tersebut dengan. Secara umum, pengertian tetangga secara umum ialah orang atau rumah yang rumahnya berdekatan atau bersebelah menyebelah. Orang tetangga ialah orang yang tempat tinggalnya rumahnya terletak berdekatan. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tetangga adalah orang yang tinggal sebelah rumah kita, yang tinggal berdekatan rumah dengan kita. Sedangkan bertetangga adalah hidup berdekatan karena bersebelahan rumah. Adapun pengertian tetangga itu sendiri menurut Islam atau
sebagaimana pendapat Aisyah Al-Auzi dan Hasan Al-Basri bahwa tetangga adalah 40 rumah dari setiap penjurunya, 40 dari barat rumah kita, 40 rumah dari timur rumah kita, 40 rumah dari utara rumah kita, 40 rumah dari selatan rumah kita. Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun untuk kelangsungan hidupnya ia harus bermasyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia pertama adalah Adam, telah ditakdirkan untuk hidup bersama dengan manusia lain, yaitu istrinya yang bernama Hawa. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan setiap manusia memerlukan manusia. Dan kewajiban tetangga. Para ulama membagi tetangga menjadi 3, yaitu ada tetangga muslim yang masih memiliki hubungan kekerabatan, tetangga muslim, dan tetangga kafir. A. Hak dan kewajiban tetangga muslim yang masih mempunyai kerabat. Tetangga semacam ini mempunyai 3 hak, yaitu hak keislaman, hak ketanggaan, dan hak kekerabatan. Adapun hak sebagai muslim antara lain, yang pertama, apabila berjumpa diberi salam, atau apabila ia memberi salam, salamnya wajib dijawab. Yang kedua, apabila sakit ia dijenguk. Yang ketiga, apabila bersin disambut dengan bacaan yarhamukallah untuk laki-laki dan yarhamukillah untuk perempuan. Artinya, semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Yang keempat, apabila meninggal, jenazahnya harus sampai penguburannya. Dan yang terakhir, apabila meminta nasihat atau berbuat salah, ia dinasihati dan dicegah dari perbuatan yang mungkar. Sedangkan hak sebagai kerabat yaitu semua tanggung jawab yang diperintahkan oleh Islam kepada kerabat, antara lain yang pertama, apabila terjadi perselisihan dengan istrinya, mereka damaikanlah. Yang kedua, apabila kekurangan kebutuhan hidupnya, maka bantulah. Apabila ada orang yang menistakan kehormatannya sebagai kerabat, maka ia wajib dibela. Yang keempat, dijauhkan dari permusuhan dan pertentangan atau pemutusan silaturahmi. Adapun hak sebagai tetangga yaitu apabila ia meminta tolong, maka berilah pertolongan. Jika ia berutang kepadamu, maka berilah utang. Yang ketiga, apabila dalam kekurangan, hendaklah berkunjung untuk membantunya. Apabila ia sakit, kunjungilah. Apabila ia meninggal, iringkanlah jenazah untuk membantunya. Apabila ia sakit, kunjungilah. Apabila ia meninggal, iringkanlah jenazahnya. Apabila ia mendapatkan sesuatu yang baik, tunjukkanlah rasa senangmu. Apabila ia mendapatkan musibah atau kematian, takziahlah. Janganlah meninggalkan bangunan melebihi bangunannya sehingga menghalangi angin untuknya, kecuali atas izinnya. Jika membeli buah-buahan, maka berilah ia. Jika tidak dapat memberi, bawalah dengan tertutup, dan janganlah anak keluar membawanya, supaya anak tetangga tidak mengiri. Jangan mengganggunya dengan bau masakan, kecuali kalau mau memberi sebagian. Tegasnya, tetangga yang berdampingan dengan seorang muslim yang masih kerabat wajib menunaikan 3 macam hak yang telah diterapkan oleh Islam kepada mereka. Ia wajib memberikan haknya sebagai muslim, sebagai kerabat, dan sebagai tetangga. Hak-hak tetangga muslim, baik yang masih kerabat maupun yang kerabat. Hak-hak tetangga non-muslim antara lain, yang pertama, apabila meminta pertolongan, ia diberi pertolongan. Apabila berutang, ia diberi piutang. Apabila sakit, ia dikunjungi. Apabila meninggal, jenazahnya diantarkan sampai ke pemakaman tanpa kita mengurus hal-hal lainnya, seperti memandikan, mendoakan, dan lain-lain sebagai jenazah muslim. Yang kelima, tidak disakiti. Yang keenam, diberi oleh-oleh bila kita berpergian atau tidak menampakkan oleh-oleh kepada mereka. Tegasnya, perilaku seorang muslim dalam memenuhi hak tetangga non-muslim telah dijelaskan perbedaannya oleh syariat Islam. Para ulama menjelaskan bahwa tetangga itu ada 3 macam. Manfaat etika dalam bertetangga. 1. Akan lebih dihargai tetangga. 2. Kehidupan bertetangga akan lebih hangat dan harmonis. 3. Terhindarnya konflik yang berarti. 4. Akan terciptanya kerukunan dan rasa saling membantu. 5. Timbulnya empati kepada sesama tetangga. 6. Terciptanya rasa gotong royong. Berbuat baik kepada tetangga ada tingkatannya. Semakin hak besar haknya, semakin besar tuntunan agama terhadap kita untuk berbuat baik kepadanya. Di sisi lain, walaupun tetangga kita non-muslim, dia tetap memiliki suatu hak, yaitu hak tetangga. Jika hak tersebut dilanggar, maka terjatuhnya pada perbuatan zalim dan dosa. Sehingga sebagai muslim kita dituntut juga untuk berbuat baik pada tetangga non-muslim sebatas memenuhi haknya sebagai tetangga,
tanpa menunjukkan loyalitas kepadanya, agamanya, dan kekufuran yang dia anut. Semoga dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan tersebut menjadi jalan hidayah bagi untuk memeluk Islam. Dalam kehidupan dan bertetangga ada beberapa aturan sopan santun. 1. Biasakanlah mengucapkan salam jika bertemu muka dengan orang lain. 2. Bertutur kata dalam pergaulan sehari-hari menggunakan bahasa yang sopan, mudah dimengerti dan benar. 3. Dalam bertetangga usahakan menjalin dan menjaga hubungan baik dan lain-lain. Mulailah dari sekarang untuk berkomunikasi secara baik dan semua orang, terutama dengan tetangga, karena tetangga merupakan orang terdekat kita saat berada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Keharmonisan bertetangga akan membuat hidup kita nyaman dan bahagia. Bangun keharmonisan bertetangga, maka dalam hubungan dengan sesama dalam suatu masyarakat ada baiknya kami sampaikan pandangan Swami Satya Narayana sebagai berikut. Agar hubungan sesama manusia menjadi harmonis, seriuslah melihat kelebihan pihak lain dan remehkan kekurangannya. Seriuslah melihat kekurangan diri sendiri dan remehkan kelebihan diri. Dengan demikian, semua pihak akan mendapat manfaat dari hubungan sosial tersebut. Di samping mendapatkan sahabat yang semakin erat, juga mendapat tambahan pengalaman positif dari sesama dalam pergaulan sosial. Dengan melihat kelebihan sesama, maka akan semakin tumbuh rasa persahabatan yang semakin kekal. Kalau kita lihat kekurangannya, maka kita akan terus merasa jauh dengan sesama dalam hubungan sosial tersebut. Sekian, terima kasih. Demikian, ini adalah hasil diskusi kami kelompok 2, dan atas perhatiannya kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan dalam presentasi kami kelompok 2 mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.